Aku mulai ya. Selamat siang, Bu Dewi dan juga Bu Retno. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok B akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan di minggu keempat. Boleh di next slide. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Diva. Saya akan menjelaskan mengenai hierarki sistem kualitas farmasi dan juga perbedaan antara kualitas assurance dan juga quality control. Di mana untuk yang pertama sendiri, untuk hierarki sistem kualitas farmasi, di sini konsep utamanya sendiri kita bisa melihat bahwa quality control merupakan bagian teratas dari GMP dan juga GMP sendiri merupakan bagian dari quality assurance. Nah, di atas semuanya masih juga terdapat yang namanya manajemen kualitas yang dimana manajemen kualitas sendiri itu menjadi salah satu dasar untuk pengambilan keputusan strategis. Kemudian, apabila dilihat dari levelnya bisa diurutkan menjadi manajemen kualitas, terus juga quality assurance dan juga CPOB atau GMP dan yang terakhir itu quality control. Nah, kemudian apabila dari segi tujuan dari QC sendiri bertujuan untuk mendeteksi masalah melalui pengujian, sedangkan GMP untuk bisa mencegah masalah dengan cara mengontrol proses dan QA sendiri memastikan sistem untuk berjalan efektif. Dan yang terakhir, manajemen kualitas sendiri untuk menentukan arah kebijakan mutu secara keseluruhan. Dan mengapa hierarki ini penting? Yang pertama, apabila kesalahan kecil itu bisa berdampak sangat fatal karena untuk industri farmasi sendiri sangat berorientasi dan diawasi oleh BPOM. Kemudian dan bisa di-highlight untuk perbedaan dari QA dan juga QC itu dari sistem pendekatannya yang mana untuk QA sendiri bersifat preventif yaitu sistem oriented dan juga untuk QC bersifat detektif dan produk oriented. Boleh di next slide. Nah, selanjutnya ini ada perbedaan antara fungsi dari quality assurance dan juga quality control. Nah, secara garis besar, quality assurance sendiri berorientasi pada sistem dan juga penjaminan mutu secara keseluruhan. Sistemnya udah tersusun secara sesuai dengan CPOB dan juga BPOM atau belum. Sedangkan untuk quality control sendiri fokusannya pada produk untuk menganalisis fungsinya, terus juga kondisi produknya apabila sudah bisa didistribusikan atau belum. Kemudian seperti itu penjelasan dari saya dan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya, perkenalkan sebelumnya, saya Rizal Arif Wibisono dari Teknik Kimia 2023. Di sini akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu terkait skop dari product quality review. Dengan definisi, menghubungkan data operasional harian dengan jaminan kualitas jangka panjang untuk transformasi data mentah menjadi keputusan yang strategis. Dan dasar dari regulasi hal ini ada empat. Yang pertama ada ICH-Q10, yaitu Pharmaceutical Quality System, lalu CPOB 2018, yaitu dari BPOM, yaitu cara pembuatan obat yang baik. Kemudian ada UGMP Annex atau dari European Medicines Agency Guidelines. Dan yang terakhir ada 21 CFR 211, yaitu dari US FDA Current Good Manufacturing Practice. Kemudian kita juga memiliki empat tujuan utama PQR. Yang pertama yaitu konsistensi mutu, memastikan produk secara konsisten memenuhi spesifikasi dan standar kualitas di setiap batch produksi. Yang kedua, identifikasi tren dan resiko, yaitu mendeteksi pola penyimpang, tren data, dan risiko potensial sebelum berkembang menjadi kegagalan serius. Dan yang ketiga, continuous improvement, yaitu mendukung perbaikan berkelanjutan melalui analisis akar masalah dan implementasi capa yang baik. Dan yang terakhir, dasar keputusan manajemen, menyediakan data dan analisis yang akurat sebagai landasan pengambilan keputusan strategis manajemen. Kemudian di sebelah kanan sini ada tabel cakupan PKR, di mana cakupan ini meninjau beberapa area. Yang pertama itu ada bahan baku dan packaging, yang kedua in process control, yang ketiga ada out of specification dan out of trend, lalu ada deviation and change, dan production capacity, stability testing, dan yang terakhir data and trend statistik, di mana area ini memiliki fokus evaluasi masing-masing dan juga tujuan strategis masing-masing bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian ada alur investigasi out of specification and out of ground. Yang pertama ada lab error, yaitu verifikasi kesalahan laboratorium. Dan yang kedua, full investigasi, yaitu investigasi akar masalah atau root cause. Yang ketiga, di testing dan di sampel, atau pengujian ulang sampel original atau baru. Dan yang keempat, capai implementasi, yaitu correction and preventive action. Dan yang terakhir ada batch deposition, yaitu keputusan rilis atau reject dari sebuah batch yang telah dilakukan. Lalu untuk outputnya sendiri, yang pertama ada root cause analysis, yang kedua corrective action, yang ketiga preventive action, yang keempat perbaikan SOP, yang kelima control proses, dan yang terakhir perubahan supplier. Boleh di next.
Oke, pada slide ini dibahas personal as a critical factor, yaitu human chain of quality merupakan sumber daya manusia menentukan efektivitas pharmaceutical quality system dan pembuatan obat yang benar. Terdapat kurang lebih eh, lima job yang terkait dalam hal human chain of quality ini. Yang pertama ada R&D scientist atau engineer, merancang formula, metode analisis, dan proses pengembangan produk. Lalu ada Quality Assurance Officer, memastikan seluruh proses produksi sesuai dengan GMP, mengelola dokumentasi, deviasi, CAPA, dan batch release. Kemudian ada Facility Maintenance Engineer, menjaga peralatan produksi dalam kondisi kalibrasi dan kualifikasi yang valid sesuai standar. Lalu ada Facility Malware Engineer, yaitu mengelola utilitas dan fasilitas pendukung sesuai persyaratan GMP. Kemudian ada Regulatory Affairs, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang ada, yaitu dari BPOM, FDA, EMA, dan mengelola registrasi ataupun regulasi. Dan salah satu struktur dari organisasi yang cukup baik, yaitu di atasnya dikomandoi oleh Quality Director atau VP Quality, lalu dilanjutkan dengan QA Manager atau QC Manager, lalu dilanjutkan dengan QA Officer dan QA Analysis, dan yang terakhir ada dari tim production dan juga R&D itu sendiri. Kemudian di sebelah kanan ini tertera tabel personal as a critical quality factor, di mana memiliki beberapa faktor kunci. Yang pertama ada adequate staffing, yang kedua organizational struktur, yang ketiga continuous training, yang keempat performance evaluation, yang kelima qualification, dan yang terakhir documentation. Faktor-faktor kunci ini memegang standar yang sangat penting dalam persyaratan standar GMP dan juga memiliki tujuan strategis yang sesuai dengan kunci-kunci yang ada. Bisa dilihat pada tabel berikut. Kemudian selain itu, salah satu hal yang penting yaitu adalah training cycle, di mana dalam suatu industri perlu dilakukan sebuah training untuk memastikan semua semua staf setelah memahami dengan baik dan benar. Yang pertama ada induction training, yaitu pelatihan wajib sebelum personal mulai bekerja. Yang kedua ada on the job training, yaitu pelatihan berbasis tugas yang dilakukan langsung di tempat kerja di bawah supervisor. Dan yang ketiga ada annual refresher atau pelatihan penyegaran seperti minimal satu kali untuk seluruh personel meliputi SOP ataupun ada regulasi yang baru. Lalu ada kompetensi assessment dan yang terakhir ada qualification record. Dan untuk mencegah hal-hal yang ditimbulkan dari personel error seperti ada kesalahan dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam mencegahnya yang pertama itu ada risk basic training, yaitu memperhatikan high risk text, dan yang kedua ada mensimplify dari SOP-nya itu sendiri dengan lebih clear visual dan juga accessible. Lalu ada POCAYUP atau error proof, yaitu design out human error. Lalu ada, mohon maaf di sini ada kesalahan, seharusnya bukan POCAYUP tapi ada report without blame, yaitu salah satu prevention yang lebih baik juga. Lalu ada prevention, supervising, dan coaching, yaitu active mentoring by leader yang telah ditentukan. Oke, boleh next. Baik, perkenalkan saya Nafila Siski. Selanjutnya akan membahas tentang slide 12 dan juga 13. Di slide 12 membahas tentang faktor yang mempengaruhi konstruksi plan farmasi. Jadi, desain bangunan dalam industri farmasi harus merupakan bagian dari sistem mutu yang secara langsung mempengaruhi risiko kontaminasi dan juga konsistensi produk. Di sini yang pertama ada Building and Facility Design in GMP yang terbagi menjadi dua, yaitu Operational Design dan juga Long Term Maintenance. Operational Design itu meliputi alur produksi satu arah atau one way flow, kemudian pemisahan material dan juga personal flow, tidak ada crossing atau backtracking, pencegahan cross contamination, serta layout yang harus sesuai dengan standar CPOB. Lalu long term maintenance meliputi infrastruktur berkelanjutan, preventive maintenance, life cycle management, serta monitoring kondisi bangunan. Jadi dari awal layout ini udah harus diatur supaya alur kerjanya bersih, terarah, dan juga tidak saling mengganggu satu sama lainnya. Yang kedua ada critical element. Bagian ini lebih fokus ke detail teknis bangunan. Yang pertama harus mengikuti GMP flow. Kemudian material itu harus dari bahan non porus atau tidak berpori supaya tidak menyerap mikroba maupun cairan. Lalu permukaan harus mudah dibersihkan dan juga tahan disinfektan. Terus sudut dinding dan lantai harus dibuat curve atau melengkung, bukan siku-siku 90 derajat. Tujuannya supaya kotorannya itu tidak menumpuk di sudut-sudut. Lalu layout harus mendukung segregasi atau pemisahan area berdasarkan fungsi dan juga tingkat resiko. Serta maintenance harus dapat mencegah deteriorasi, yaitu penurunan kualitas atau kerusakan bangunan.
Kalau desain fisik bangunannya ini tidak sesuai dengan GMP, maka risiko kontaminasinya akan tetap tinggi walaupun SOP yang diterapkan sudah benar. Lalu yang ketiga ada Construction and Environmental Risk Control. Pada bagian ini, konstruksi plan itu harus mempertimbangkan faktor risiko lingkungan dan juga tujuan pengendaliannya. Yang pertama ada lokasi yang bebas dari polusi, seperti polusi udara, debu, serta limbah dari industri sekitar. Kemudian yang kedua ada proteksi terhadap bencana alam maupun cuaca ekstrim seperti banjir dan juga gempa. Kemudian yang ketiga ada pengendalian terhadap hama seperti serangga dan juga tikus, karena hama ini bisa menjadi sumber kontaminasi biologis. Lalu yang keempat ada buffer distance and zoning, yaitu jarak aman antar zona area industri, tujuannya untuk meminimalkan risiko kontaminasi dari aktivitas industri luar. Kemudian yang keempat ada maintenance requirements, berupa disinfeksi rutin untuk membunuh mikroorganisme, kemudian cleaning sesuai GMP, serta risk control yang meliputi mix up, cross contamination, serta occupational hazard. Lalu di sebelah kanan ini merupakan slide 13 yang membahas tentang klasifikasi area produksi. Setiap area di fasilitas farmasi punya function dan juga kontrol fokus yang berbeda. Artinya tiap ruangan ini dirancang sesuai dengan peran dan juga tingkat risikonya. Terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama ada production area, yang digunakan untuk memproduksi antibiotik, hormon, sitotoksik, dan juga biologik. Hmm, Oke, izin Bentar. melanjutkan. Nggak, sumpah. Bentar-bentar. Zoom gue Oh, ngelik, cuy. oke, maaf. Bentar ya. Oke. Ini nggak apa-apa, dilanjutin aja. Ya udah lanjutin aja nggak apa-apa. Oke ya. Oke. Em, Kontrol kontaminasi tinggi untuk mencegah cross contamination antar produk yang sensitif. Yang kedua ada storage area yang berfungsi untuk menyimpan bahan baku dan juga produk dengan sistem karantina serta pelabelan yang jelas. Sehingga kontrolnya difokuskan pada status manajemen seperti approve, rejected, dan juga quarantine untuk mencegah mix up dan juga kesalahan penggunaan depan. Lalu ada quality control area yang bentuknya itu laboratorium untuk pengujian fisika kimia dan juga mikrobiologi. Sehingga untuk desain dan juga ventilasinya harus dikontrol untuk menjaga integritas analisis dan juga memastikan hasil uji tidak terpengaruh oleh lingkungan produksi. Serta yang terakhir ada supporting facilities, itu seperti ruang istirahat dan juga ruang ganti, serta fasilitas pendukung lainnya yang fungsinya sebagai zona transisi personel. Sehingga pengendaliannya lebih difokuskan kepada personal hygiene dan juga pemisahan jalur antara material dan personal sebelum masuk ke area kritis. Next. Oke, izin melanjutkan. Perkenalkan nama saya Nahda. Di sini saya akan menjelaskan terkait equipment design, qualification, and capacity dari GMP Equipment Lifecycle Concept. Jadi di dalam lifecycle konsep ini terdapat beberapa bagian. Yang pertama merupakan proses design and construction, di mana pada tahap ini ia mencakup semua aktivitas yang berkaitan dengan pengembangan produk, terus juga pemilihan bentuk sediaan, pengembangan formulasi, pengembangan proses manufaktur, juga pengujian skala pilot. Di dalam proses design and construction ini terdapat dua aspek, yaitu ada proses knowledge. Jadi proses knowledge ini menjadi dasar bagi tahap desain untuk mengetahui manajemen risiko kualitas dan merancang strategi pengendalian yang sesuai dengan risiko dampaknya. Yang kedua merupakan kontrol strategi. Jadi strategi pengendalian ini adalah serangkaian kriteria yang direncanakan yang mencakup parameter dan atribut yang terkait dengan bahan dan komponen produk, kondisi operasi fasilitas dan peralatan, pengendalian dalam proses, spesifikasi produk jadi, dan metode serta frekuensi pemantauan dan pengendalian yang terkait. Yang kedua ada proses placement and qualification, di mana pada tahap ini desain proses dievaluasi dalam praktik untuk menentukan apakah proses tersebut itu dapat mampu diproduksi secara komersial atau dalam skala yang lebih besar. Di sini ada dua aspek, yaitu design qualification. Yang pertama ada design qualification. Di dalam design qualification ini itu untuk menilai apakah hal-hal tersebut seperti desain fasilitas, terus studi kualifikasi dan juga utilitas dapat sesuai dengan tujuan penggunaannya dan dapat memberikan hasil yang diharapkan secara andal. Yang kedua ada PPC atau Process Performance Qualification. Jadi di dalam tahap ini itu merupakan transisi dari pengembangan farmasi
ke manufaktur komersial. Jadi tujuan di tahap ini itu untuk menilai penerapan desain proses dan kesesuaian strategi pengendalian proses yang telah dirancang pada skala manufaktur komersial atau skala yang lebih besar. Yang ketiga merupakan continued process verification, di mana pada tahap ini desain proses dievaluasi dalam praktik untuk menentukan apakah proses tersebut mampu diproduksi secara komersial. Terus di sini ada dua tipe monitoring, ada enhanced monitoring, di mana pengambilan sampel dan pengujian terus ditingkatkan melalui tahap CPV hingga diperoleh pemahaman yang baik tentang variabilitas proses. Terus ada routine monitoring, jadi secara rutin data yang dihasilkan digunakan untuk pemantauan rutin produk dan proses. Kemudian di sini ada equipment design. Jadi equipment design ini merupakan hal-hal yang suatu alat harus memenuhi agar dapat sesuai dengan standar. Di sini ada seperti proper spacing between equipment untuk memudahkan pembersihan dan juga maintenance. Terus ada equipment identification agar equipment tersebut dapat di-track dan juga di-trace. Terus compliance with approved layout agar equipment itu dapat comply dengan applicable technical regulasi atau standar yang ada agar dia dapat cocok dengan apa yang seharusnya ditujukan. Terus juga ada scheduled maintenance untuk menghindari negative impact ke fasilitas, workers, dan juga produk akhir. Kemudian yang terakhir ada sources of contamination dan juga uh, manajemen resiko yang dapat dilakukan untuk menghindari kontaminasi tersebut. Di sini ada 5 aspek kontaminasi dapat terjadi. Di sini yang pertama ada fasilitas, di mana mitigasinya itu dapat uh, mitigasi yang dapat diterapkan adalah unidirectional flow and airlock, jadi flow satu arah, terus ada filtrasi dan clean zones, terus seamless surfaces and material, terus ada uh, HVAC system verification. Terus yang kedua dari personel itu dapat diterapkan rigorous grounding procedures, health screening dan training, controlled movement and behavior, terus effective hand hygiene. Terus di sini ada juga equipment dan material flow. Dapat diterapkan dedicated path dan airlock untuk material dan equipment tersebut, terus stasiun dekontaminasi, terus equipment sterilization and cleaning, terus single use systems. Untuk di environmental monitoring terdapat risk-based sampling plan, terus ada trend analysis dan data review, ada rapid microbiological method, juga critical utility monitoring. Terus kelima ada risk-based controls, dapat diterapkan QRM integration, CAPA change control, supplier qualification and oversight, dan juga validation dan qualification. Kemudian ini merupakan referensi lain yang kita pakai. Sekian dan terima kasih.